Shalom dan selamat bergabung bersama dalam doa dan puasa selama 40 hari secara atas talian bersama kami. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda di dalam ruangan ini. Kita bersyukur karena di dalam waktu ini, Anda memilih untuk meluangkan masa selama 30 menit untuk datang kepada Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Oleh itu, mari persiapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya, memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Bersama ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Ku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan bersama. Sungguh Kau mempersona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempersona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku.
baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala. Shalalalala. Mahkota kehidupanku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudari, mari kita membaca petikan firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada hari ini, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2, yang bertajuk persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema renungan kita pada hari ini ialah melepaskan yang lama. Saudara-saudari, perkataan perubahan bermaksud permulaan yang baru. Sebaliknya, transformasi berlaku ketika sesuatu yang lama disingkirkan atau hancur. Persekitaran tempat tinggal dan kedudukan orang Israel berubah, tetapi tidak ada transformasi yang berlaku di dalam diri mereka. Mereka masih menyembah anak lembu emas ketika tekanan datang. Apabila transformasi berlaku dalam hidup kita, Roh Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan suara dan bisikannya dengan lebih mendalam. Dia membawa kita ke tempat baru di dalam Dia karena yang lama sedang dihapus. Pilihannya selalu menjadi milik kita, dengan menanyakan kepada diri kita sendiri, adakah saya mahu tempat baru ini dan melenyapkan yang lama? Ia adalah melepaskan asas-asas yang lama, cara hidup dan pemikiran lama. Inilah masanya di mana Anda memerlukan kesabaran, arah dan tekad untuk melepaskan dan bukannya memperketatkan kawalan Anda. Di dalam Matius pasal 7 ayat 14, Yesus berkata, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara-saudari, Dia tahu berapa banyak yang perlu dilepaskan. Transformasi biasanya merupakan perubahan semula yang sukar. Perubahan dapat membantu orang menemukan makna yang baru, atau menyebabkan orang menutup diri dan menjadi pahit. Perbezaannya ditentukan oleh kualiti yang Anda inginkan dan kerinduan untuk kehidupan batinnya Anda. Perubahan terjadi sepanjang masa, tetapi perubahan rohani dan batinnya harus menjadi proses yang sebenarnya, melepaskan dan belajar mengizinkan Yesus yang memimpin. Saudara-saudari, apakah makna sebuah pertobatan itu? Pertobatan itu ialah, yang pertama, ketika kita mengubah hati dan hidup kita dan mengarahkan kembali diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, pertobatan adalah bermulanya kita mengakui bahwa kita telah menjalani sebagian besar kehidupan kita dengan arah yang salah. Yang ketiga, pertobatan menolong kita menghadap Tuhan, melihat Dia lebih daripada sekadar seseorang yang harus menjawab doa kita. Dan yang keempat, memberi kita kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah hati dan hidup kita. Ketika kita menemui kemampuan yang baru untuk melihat dan memberi respons kepada tujuannya untuk hidup kita. Oleh itu, kita perlu menjalani hidup kita untuk kemuliaannya sahaja. Tuhan memberkati. Saudara-saudari,
Waktu ini adalah waktunya untuk kita berdoa bersama-sama untuk beberapa perkara. Yang pertama, kita mau berdoa agar orientasi semula yang nyata terjadi dalam diri kita masing-masing yang mengaku Kristus, dan agar kita melepaskan yang lama dan menerima hal-hal yang baru yang Kristus ada bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau berdoa agar suatu orientasi yang nyata terjadi dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa supaya terjadi gerakan dalam hati kami sebagai orang-orang yang percaya dan mengakui Engkau Yesus Kristus sebagai penyelamat kami, agar kami punya tindak balas untuk melepaskan yang lama dalam diri kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami dapat menerima hal-hal yang baru daripada Yesus Kristus, sebab hal-hal yang datang daripada Engkau adalah hal yang jauh lebih indah seperti yang Kau janjikan. Kuatkanlah kami ya Bapa, supaya kami dapat melepaskan segala ikatan-ikatan yang lama, duka yang lama, bahkan kebiasaan yang lama, agar pada akhirnya kami dibebaskan daripada kekecewaan, kesedihan, bahkan kegagalan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami seturut kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa agar kita, Gereja Malaysia, akan berusaha dalam permuridan dimanapun kita tinggal. Berdoa agar setiap usaha yang telah dilakukan oleh gereja untuk memuridkan akan meningkatkan kerohanian anggotanya dan menjadikan mereka murid yang berpusat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau terus berdoa agar setiap gereja di negara kami Malaysia, kami mau berdoa agar Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan sukacita di dalam usaha permuridan, dimanapun mereka tinggal, sama ada di pedalaman, dalam atau luar bandar. Kami berdoa untuk setiap pemimpin dalam gereja, agar mereka punya ide yang kreatif, sehingga usaha permuridan ini semakin maju. Kami berdoa agar mereka mempunyai semangat yang berapi-api di dalam usaha yang mereka lakukan, supaya kerohanian setiap anggota mereka dapat ditingkatkan dan menjadikan mereka murid yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, semuanya pasti berkesan dan berhasil demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya kita mau berdoa agar terjadi penembusan dalam hubungan di kalangan semua orang asli dan orang asal, agar setiap suku ada kerjasama yang baik untuk maju bersama. Mari kita berdoa. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, agar terjadi penembusan dalam hubungan di kalangan orang asli dan orang asal ini, agar di setiap suku mereka ada kerjasama yang baik demi kemajuan bersama. Kami mau berdoa agar mereka mempunyai sikap bertoleransi dan mengasihi di antara satu suku dengan suku yang lain, agar apapun yang mereka usahakan secara kerjasama itu membuahkan hasil yang sangat baik. Kami berdoa dimanapun mereka berada, mereka yang percaya kepada Yesus, kami berdoa supaya mereka menunjukkan kesaksian yang baik, sehingga membuktikan bahwa kasih Yesuslah yang benar dan nyata. Berkatilah mereka dengan berlimpah-limpah, berkatilah apapun usaha mereka, supaya mereka maju bukan sahaja dari aspek perjalanan kehidupan, bahkan kualiti moral dalam masyarakat mereka dapat ditingkatkan. Di dalam nama Yesus, amin. Seterusnya kita mau berdoa untuk keadaan masa kini, di mana kita masih di dalam gelombang pandemik COVID-19. Kita berdoa agar kuasa Tuhanlah yang memulihkan keadaan kita. Berdoa juga agar kita diberikan kekuatan untuk menempuhi badai COVID-19 ini. Kita mau juga berdoa untuk semua barisan hadapan, supaya mereka juga diberikan kekuatan dan hikmat di dalam tugas dan perjuangan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau terus berdoa untuk situasi dan keadaan dunia masa kini, di mana kami sedang berada dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Tuhan, Engkau sajalah pengharapan kami, tempat kami berseru ya Bapa. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu Yesus Kristus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, dan kemenangan. Kami mau berdoa agar kuasa Tuhanlah yang memulihkan dunia ini
dan dunia ini bebas daripada serangan COVID-19. Kami percaya suatu hari situasi ini akan berakhir dan kami bebas daripada sakit penyakit. Kami berdoa untuk perlindungan di setiap tempat termasuk daerah kami agar diberikan perlindungan daripada pandemik ini. Kami juga berdoa untuk barisan hadapan yang berjuang untuk menangkis serangan wabak COVID-19 ini, agar Engkau memberikan mereka perlindungan yang penuh serta kekuatan, agar mereka terus bersemangat dan mempunyai tenaga yang luar biasa untuk menempuhi situasi ini. Kami bersyukur ya Bapa, walaupun kami di dalam situasi ini, atas anugerah-Mu kami masih dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya kita juga mau terus berdoa untuk gereja Saint Andrew agar tetap bertumbuh. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini dan terus dibanjiri dengan hikmat dan ide yang kreatif dalam pelayanan, terutamanya pada waktu pandemik ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Saint Andrew ini ya Tuhan, agar pertumbuhan terus terjadi bahkan semakin membangun walaupun di dalam waktu pandemik ini. Kami berdoa agar gereja ini terus diberkati dari apa juga aspek keperluan. Tuhan, curahkan hikmat-Mu ke atas gereja ini, supaya pelayanan tempat ini semakin meluas walaupun keadaan agak terbatas. Kami percaya di dalam Engkau terdapat pelbagai cara Tuhan bekerja, sehingga api kerohanian di kalangan anggota di tempat ini tidak akan pernah padam. Berkatilah pemimpin kami, Canon Aaron, agar Engkau urapi dan curahkan hikmat-Mu ke atas dia, supaya dia dapat melaksanakan pelayanan dengan efektif dan kreatif, sehingga semua perancangan berhasil demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita mau berdoa untuk Dayesis Anglikan Sabah agar terus bertumbuh di dalam pelayanan dan usaha untuk menjangkau lebih ramai orang untuk percaya kepada Yesus. Berdoa untuk program Dayesis, khusus sekali konferensi doa Dayesis secara dalam talian yang bertemakan Seruan Pengharapan 333 yang akan bermula pada 5 hingga 6 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami mau terus berdoa untuk Dayesis kami, agar Tuhan terus melimpahkan berkat yang tidak berkesudahan dari apapun aspek keperluan Dayesis. Kami berdoa agar hikmat Tuhan dilimpahkan ke atas Dayesis, supaya Dayesis mempunyai ide-ide yang baru di dalam pelaksanaan apa jua pelayanan. Kami berdoa untuk Archbishop Datuk Melta Jikitais, supaya Engkau urapi hamba-Mu ini, penuhi dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya dia dapat memimpin Dayesis dengan pelbagai cara yang efektif, sehingga masa depan Dayesis itu terjamin dan membawa kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk program yang terdekat Dayesis, yaitu Konferensi Doa Bahasa Malaysia yang bertemakan Seruan Pengharapan 333. Kami berdoa agar walaupun dilaksanakan secara maya, kami percaya hadirat Tuhan hadir, sehingga terjadinya kesembuhan, kemenangan, dan sukacita dimanapun umat-Mu menyertai. Kami berdoa untuk tim pelaksana apapun posisi mereka, Engkau juga menyertai. Beri kekuatan serta hikmat, agar semuanya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita saling mengucapkan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selamanya. Amin.